Saya masih ingat 2016 ya, itu one of the lowest point dari IDN Media. 2016 bulan Februari. Kita baru close satu round of VC funding waktu itu. Dan ya udah, kita dapat 6 bulan sebelumnya kita dapat VC funding, kita fokus improve produknya, develop produknya, ya kan, kontennya. Kemudian Februari saya masih tinggal di Surabaya bersama William. Cuma waktu itu kita lagi di Jakarta di sebuah kamar hotel. William lagi tidur, tengah malam saya buka laporan keuangan. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang luar biasa ini, saya kedatangan sosok tamu yang luar biasa juga ya. Ini milenial yang telah masuk Forbes 30 under 30 5 tahun yang lalu. Siapa dia? Vincent Utomo ya. Wah, ini terima kasih sekali nih ya atas kesediaan waktunya untuk meluangkan waktu untuk sharing-sharing kepada sobat sukses ya. Terima kasih Pak Hermanto, it's an honor. Terima kasih. Dan Vincent ini asalnya kan Surabaya, Wong Surabaya. Medoknya nggak pernah hilang Pak. Nggak pernah. Ya kita sama-sama medok ya. Dan bangga akan medok itu. Iya, tapi kita ngomongnya bahasa Indonesia aja. Tapi kadang-kadang masih kecampur-campur ya. Nggak biasa. Nah, kalau saya ingin tahu lebih dalam tentang Vincent waktu masih kecil ya. Dari sisi keluarga, papa mama ini juga Surabaya ya? Benar, jadi papa mama ketemu sewaktu kuliah, kemudian langsung punya saya ketika papa berumur 23 tahun. Wow, masih muda berarti papanya. Jadi saya di-raise sama orang tua, saya punya satu adik William, kita selisih 2 tahun. And satu hal yang saya pribadi sangat bersyukur, punya keluarga yang utuh dan harmonis ya. Dan orang tua benar, dan orang tua sangat sayang, dan saya melihat sendiri bagaimana banyaklah pengorbanan mereka untuk bisa membesarkan saya, mensekolahkan saya. Jadi saya forever thankful, dan saya juga ingin terus membahagiakan mereka sih. Wah, luar biasa sekali. Ini anak yang berbakti. Tentu papa mama juga sangat bangga dan happy sekali ya. Yes. Papa juga pengusaha ya? Benar. Tapi nggak masuk di dunia media ya? Iya benar, jadi memang cukup berbeda gitu. Berbeda tapi, ya? Benar, tapi papa, keluarga, orang tua sangat support sih. Jadi bisa dibilang pembaca paling setia kita di IDN Media, ya orang tua saya. Ya pastilah. Paling sering ngejapri kalau misalnya ada error atau ada apa. Iya. Nah, Vincent kuliahnya kan S1 juga di California ya, di Amerika ya? Iya benar, jadi saya sampai SMA di Surabaya, saya SMA Petra 1 Surabaya. Kemudian saya dapatkan kesempatan untuk studi ke luar. Jadi saya ke USC, University of Southern California untuk undergrad. Kemudian saya bekerja 1 tahun di Bay Area di SF. Kemudian saya melanjutkan S2 Pak, dapat kesempatan untuk S2 di Columbia University di New York. Nah, setelah lulus S2 saya mikir mau stay di Amerika atau mau kembali ke Indonesia. Akhirnya saya sudah dari dulu memang sudah pengen kembali. Saya sudah cukup lah 6 tahun saya kembali, tapi saya ke Singapura dulu. Jadi saya mendapat kesempatan bekerja di Google di Singapura selama 2 tahun, dan disitulah bisa dibilang my life changing moment ya. Jadi mata saya terhadap Indonesia, terhadap teknologi, terhadap opportunity di Indonesia itu terbuka lebar. Dan di saat itulah baru ide IDN Media itu lahir ketika saya sedang berada di Google. Jadi waktu Vincent lulus itu langsung melamar di Google dan diterima ya? Jadi perusahaan yang pertama? Benar, perusahaan pertama setelah lulus S2 benar Google. Tetapi saya apply-nya sangat banyak Pak. Saya pakai statistik aja, saya apply 100 lebih sih Pak. Wow. Saya masih simpan untuk cover letter semua. Ya, saya apply cukup banyak. Kemudian waktu itu ada teman share ada job opening di Google. Oke lah saya coba, dan 6 kali interview ya di Google-nya. Ya, 2 bulan proses. Akhirnya saya mendapatkan, dan saya langsung kembali ke Singapura waktu itu. Dan Vincent memang milih yang terbaik masuk di Google ya waktu itu ya? Benar, karena yang ingin saya pelajari adalah waktu itu Google terpilih sebagai Fortune's Best Workplace. Jadi saya ingin belajar bagaimana company bisa tetap growing at a very fast pace,
namun juga memiliki culture yang sangat bagus. Yes. Nah, dan di Google itu passion saya di HR sebenarnya, di people operation dan management. Jadi di Google itu saya belajar banyak bagaimana organization itu harus operate, apa aja yang harus menjadi fokus dari perusahaan. Itulah menurut saya 2 tahun yang sangat membantu saya ya untuk menjadi seperti sekarang. Oke. Seberapa sering waktu Vincent kuliah di Amerika maupun selama 2 tahun di Singapura untuk bolak-balik ke Indonesianya? 2 tahun pertama cukup sering, Pak. Di Amerika, waktu di Amerika? Sewaktu di Singapura. Enggak, waktu kuliah di Amerika 6 tahun itu? Setahun sekali, Pak. Oh, setahun sekali ya? Iya, mahal dan saya lebih ya di situ aja lah, mumpung tapi lagi. Luar biasa, 6 tahun tapi masih mau kembali ke Indonesia ya? Sejak pertama, saya memang jadi impiannya memang pas kembali ke Indonesia ya? Yes, jadi saya sudah firm bulat bahwa no matter what aku bakal kembali ke Indonesia secepat mungkin sih. Dan kebetulan ada opportunity di Singapura dulu, tapi di Singapura pun saya bekerja untuk market Indonesia. Gitu. Jadi waktu Google ya? Waktu di Google, benar. Kalau waktu di Google agak sering pulang pergi Indonesia ya? Sering, karena di Google baru beberapa bulan saya terpikirkan sebuah ide, yaitu ide IDN Media. Oh, seperti itu. Kenapa bisa keluar ide untuk masuk ke dunia media ya? Ya, jadi salah satu hal yang saya lihat ya di tahun 2014 waktu itu adalah Indonesia ini punya satu challenge, yaitu sangat Jakarta sentrik. Bisa kita lihat populasi Jakarta itu 4% dari populasi Indonesia. Populasi Jabodetabek itu sekitar 10-11%. Ya kan? Jadi sangat kecil kalau dibandingkan dengan populasi seluruh Indonesia. Namun jumlah konten di media, di sosial media, di segala konten platform itu 90% Jakarta. Jadi ada information gap atau kesenjangan informasi yang sangat besar, di mana 10% konten melayani 90% populasi dan 90% konten melayani 10% populasi. Dan saya bicara ini karena saya pun dari Surabaya, which is kota kedua terbesar di Indonesia. Tapi kita juga menghadapi problem ini, challenge ini, yaitu ketidakadaan informasi yang berkualitas online seperti itu. Nah, itu kita ingin pecahkan, akhirnya lahirlah IDN Media, yaitu sebuah media platform company, dan kita hanya khusus untuk millennials dan Gen Z waktu itu. Jadi benar-benar solely fokus untuk di 2 generasi ini. Itu Vincent dirikan pada saat masih bekerja di Google ya? Iya, benar. Tahun 2014? 8 Juni 2014. Wah, sampai tanggalnya juga inget ini ya? Jamnya juga inget, Pak. Jam 11 siang hari Minggu. Oh gitu. Katanya mama itu jam hoki, jadi saya ikutin aja. Iya. Dan waktu itu William sudah bantu atau masih belum? Jadi sewaktu itu pas dengan William lulus S1. S1. Nah, kemudian saya bilang, Will, dia impiannya tuh investment banker. Jadi dia mau kerja di Amerika dulu di investment bank. Saya bilang, William, di sini nggak ada duitnya, tapi lebih seru, Will, karena we will do something yang belum pernah ada orang yang melakukan. Jadi cukup mudah mengconvince dia. Akhirnya dia decide untuk kembali ke Indonesia untuk memulai IDN Media bersama-sama. Dan dia yang full time duluan, Pak, karena saya masih harus bekerja di Google untuk dana operasional awal-awal, kan masih bootstrapping seperti itu. Jadi untuk 1 tahun pertama saya masih harus bekerja di Google. Kemudian setelah itu saya baru kembali ke Indonesia dan mulai bersama-sama dengan William. Nah, itu Vincent bisa membagi waktunya gimana caranya? Jadi bisa bekerja di Google dengan optimal, tapi masih memikirkan IDN Media ya? Karena tidak ada opsi lain mungkin ya, Pak. Jadi saya benar-benar harus maksimal di dua-duanya. Karena di Google saya harus perform, karena itu tanggung jawab saya sudah komit untuk bekerja, jadi saya harus all out di situ. Tapi satu sisi lain saya ada purpose, yaitu di IDN Media. Jadi kalau secara jam, saya bangun jam 6 waktu itu, 6 pagi, 6 sampai 8 saya kerjakan IDN Media. Habis itu jam 8 saya siap-siap, saya ke Google ya, kerja kantor sampai pukul 6 sampai 7 malam. Kemudian saya dinner sebentar, kemudian saya lanjut lagi IDN sampai jam 1, jam 2 lah. Gitu. Nah, itu cukup konsisten setiap hari
Tapi beruntungnya waktu itu saya masih muda, 23 tahun. Sekarang juga tahun. Masih muda. Oh, iya. Iya. Jadi 4 jam cukup tidur gitu. Dan itu lumayan. Tidurnya 4 jam setiap hari? Saya nggak mau ngulangin lagi, tetapi 1 tahun lebih seperti itu. Wah, disiplin ya? Makanya habis disiplin langsung, sekali ini ya? Benar, langsung keriput ya Pak. Oh ya? Tapi nggak segemuk sekarang? Oh enggak, 20 kilo lebih ringan dulu. Wow. Ya, tapi kan dalam hidup harus ada yang di-sacrifice lah, yang dikorbankan. Dan saya merasa keluarga nomor 1, pekerjaan nomor 1 di IDN. Jadi ya itu fokus saya, dan ya disiplin wajib ya, itu prinsip hidup sih Pak. Disiplin, kerja keras, ya harus kita jalankan karena merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kita terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ya sampai sekarang value itu terus saya pegang teguh sih. Seperti itu. Nah, waktu memutuskan keluar dari Google itu berarti tahun 2016-nya? 2015 akhir. Oh, 2015. Iya. Itu kenapa? Sudah melihat di IDN itu perlu Vincent full time di sana atau apa? Iya benar. Jadi 2015 bertepatan dengan kita mendapatkan seed funding dari East Ventures. Kemudian sewaktu ngobrol dengan partnernya Wilson, dia bilang, Vince, startup itu kalau nggak full time itu udah pasti gagal. Yang full time aja udah pasti banyak yang gagal gitu. Iya betul. Dia bilang, oke, saya setuju, tapi setahun pertama saya nggak punya opsi lain karena kalau saya nggak bekerja nggak ada dana operasional. Kan dulu belum booming ya VC funding. Tapi akhirnya sudah mendapatkan VC funding, Wilson kasih, saya memutuskan untuk resign dari Google dan fokus ke IDN Media seperti itu. Nah itu pusatnya masih di Surabaya atau sudah di Jakarta? Di Surabaya Pak. Masih di Surabaya ya? Jadi di Surabaya itu sampai tim itu hanya di Surabaya sampai 2016. Kemudian ada beberapa bisnis unit memang harus berada di Jakarta, baru kita membuka kantor di Jakarta di 2016. Tapi Surabaya masih ada sampai sekarang, masih besar. Itu venture capitalnya lokal atau dari mana? Negara mana ya? Berbagai macam. Jadi yang pertama itu? Dia Indonesia fokus ya, orang Indonesia juga, cuman dia di beberapa negara, cuman fokusnya di Indonesia. Dia melihat apa di IDN Media ini sehingga dia tertarik untuk masuk waktu itu? Saya tanya sih barusan juga ya, apa yang dilihat ya basically hanya foundernya ya, orangnya ya. Karena bisnis model akan terus berubah, produk akan terus berubah, tapi founder atau orang yang benar, orang yang solid, dia akan terus bisa beradaptasi dengan perubahan itu dan akhirnya dapat menghasilkan company yang baik. Setuju. Gitu. Jadi dia hanya one reason sih, yaitu Winston dan William sih. Iya. Pada saat itu visinya apa? Waktu Vincent mendirikan IDN Media pada tahun 2014 sudah ada ya visi misi? Sudah. Jadi dari dulu sampai sekarang belum berubah Pak. Jadi visi kita adalah to democratize information, mendemokratisasi informasi untuk semua orang Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Karena kita ukurannya untuk semua orang Indonesia. Berarti 270 juta nih. Benar Pak. PR-nya berat. Iya, benar. Karena kita selalu membahas Indonesia 2045. Kita membahas bahwa Indonesia bakal jadi the fourth biggest economy 2045. Target waktunya juga sampai 2045 tuh visinya. Visi dari Indonesia, kalau visi kita selama mungkin ya sampai generasi keberapa untuk bisa mencapai demokrasi information ke seluruh rakyat Indonesia itu? Hopefully bisa lebih cepat ya Pak. Hopefully bisa lebih cepat. Nah tetapi kita melihat bahwa Indonesia selalu bilang tentang kita punya ambisi nih Indonesia 2045 jadi negara maju. Nah, by 2045 the future leaders of Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z yang sekarang ini masih umur 20, 30, 40. Ya kan? Ini bakal jadi the future leaders. Nah, PR kita di IDN Media adalah ekonomi boleh maju, tapi jangan lupa information juga harus maju, education harus maju. Ya kan? Education yang kita masuk di sini bukan education formal tetapi content consumption setiap harinya. Karena setiap hari kita mengkonsumsi konten apa, kita juga akan menjadi orang yang seperti itu. Nah, jadi itu adalah PR kita dan kontribusi kita terhadap Indonesia. Jadi hopefully 2045 atau bahkan lebih cepat, Indonesia bisa mencapai generasi emas tadi dan tidak stuck di middle income trap ya. Karena kalau kita miss 2045, kita bakal jadi aging population di mana jumlah orang yang non produktif bakal lebih tinggi daripada orang produktif dan kita mungkin forever will
be stuck there gitu. Jadi I think it's very challenging, tapi kita punya 20 tahun dan kita cukup optimis ya, kita bisa mencapai itu bersama-sama sih. Oke, luar biasa sekali ini ya. Jadi makanya ini venture capitalnya jadi sangat tertarik ya. Tapi saya perlu belajar banyak dari Pak Herman. Wah, sama-sama. Ini milenial, termasuk milenial atau masih Gen Z ini? Oh, milenial Pak. Milenial ya. Jadi Indonesia beruntung sekali nih ya, milenial, Gen Z-nya ini kan persentasenya sangat tinggi ya. Benar. Milenial dan Gen Z kalau digabung bisa 50 lebih ya? Iya, 50% lebih. Iya. Dan you punya berita kan awal mengkhususkan memang khusus kepada milenial Gen Z ya? Benar, jadi hanya 2 generasi ini saja yang kita fokuskan. Dan yang membuat kita cukup unik, kita percaya dengan the power of the users. Jadi konten kita itu sebagian besar dihasilkan oleh user generated content. Jadi siapapun bisa berkontribusi, karena visi kita kan democratize information. Kita pingin semua orang bisa menulis ke kita, tetapi kita curate, kita ada mesin yang bantu memfilter, make sure tidak ada hoax, tidak ada typo, dan ada human editor juga yang melakukan filtering gitu. Tapi tujuan kita simpel sih, semua orang harus bisa menulis, berkontribusi, berbagi cerita, agar ya yang diangkat di sosial media, di digital platform ini tidak hanya melulu tentang satu daerah aja yaitu Jakarta, tetapi tentang semua Indonesia. Ya. Gitu sih. Dan fokusnya ke berita-berita apa saja waktu itu? Di kita awal-awal itu ya? Cukup beragam Pak. Jadi news tetap besar. News. Ya, entertainment itu tetap nomor 1 ya. Kemudian ada beberapa lain, ada beauty, ada travel, lifestyle. Jadi semua kita cover sih. Cukup 360 sih Pak. Oh, berarti banyak juga ya divisi ya, termasuk divisinya banyak ya. Benar. Dan itu you masuknya ke sosial media semua platform atau khusus hanya ke YouTube sama Insta sama? Jadi kita melihatnya, kita punya satu core platform, yaitu aplikasi kita IDN dan website kita. Itu ada IDN Time, Popbella, Popmama, Fortune dan seterusnya. Ini sebagai the core platform. Sosial media kita melihatnya sebagai support. Jadi lead generator, tapi harus masuk ke platform kita. Karena kita tidak mau rely hanya di 1-2 platform yang itu third party, karena kurang sustainable for the long run. Gitu. Jadi fokus kita adalah building this platform yang very solid core-nya. Habis itu kita untuk mendapatkan user, kita menggunakan sosial media, kita menggunakan referral dan tempat-tempat. Jadi hanya pendukung aja sosial medianya. Dan benar. Di platformnya ini memakai you punya company punya website. Benar, website dan ada aplikasi. Ada aplikasi juga seperti itu. Itu kalau orang yang mau masuk berarti harus menjadi member atau harus berlangganan? Sebenarnya kontennya free, siapapun bisa, hanya tinggal download aplikasi kita. Namun untuk melakukan transaksi di dalam kita juga bisa kasih koin, kasih hadiah buat orang yang di dalamnya, kreatornya. Konsepnya kayak sosial media Pak. Nah itu harus login ya, gitu. Harus login. Tentunya pada tahun awal ya, tahun pertama, kedua, ketiga mungkin masih ini ya, masih minus ya. Yes. Nah itu tahun keberapa sudah mulai bisa break even atau bahkan mulai surplus ya? Benar sih. Jadi lumayan challenging ya. I think sama di awal-awal pasti challenging loh. Iya sama. Mirip dengan semua company lah. Beberapa tahun pertama itu cukup challenging, terutama dari sisi capital ya dan cash-nya. Saya masih ingat 2016 ya, itu one of the lowest point dari IDN Media. 2016 bulan Februari. Kita baru close 1 round of VC funding waktu itu. Dan ya udah, kita dapat 6 bulan sebelumnya kita dapat VC funding, kita fokus improve produknya, develop produknya, ya kan, kontennya. Kemudian Februari saya masih tinggal di Surabaya bersama William. Cuma waktu itu kita lagi di Jakarta di sebuah kamar hotel. William lagi tidur, tengah malam saya buka laporan keuangan. Saya udah lama nggak lihat kan. Itu kesalahan saya ya. Saya lihat, aduh cashnya kok udah habis. Bener-bener udah sangat sedikit gitu. Ya udah, aku udah nggak mau cerita ke William, takut dia tambah stres. Ya udah, I'll try to figure out apa solusinya. Kita coba fundraising, tapi fundraising itu butuh waktu cukup lama. Jadi saya coba pinjam uang. Jadi saya pinjam beberapa teman, saya pinjam uang, saya pinjam investor kita juga dan pinjemin uangnya juga dan lain-lain. Hidup kita per 2 minggu Pak. Prinsip saya pokoknya gajian nggak boleh telat, semuanya yang lain kita telat. Dan saya bilang ke supplier, ke siapa,
sebentar saya lagi mencarikan dananya karena benar-benar running tight on cash gitu. Kita bulan Juni cukup beruntung dapat Google Launchpad, dikirim ke Amerika, dapat uang sedikit dari Google, tapi cuma cukup untuk mengcover 2 minggu. Jadi kita selama 6 bulan benar-benar udah mau tutup sih. Itu sebenarnya kita any logical reason kita bakal tutup. Jadi padahal kan sudah ada Ventura yang masuk ya di akhir tapi 2015 ya. Benar, tapi jumlahnya tidak signifikan dan kita kan masih mencari product market fit seperti itu. Jadi kita sudah mau decide untuk mungkin ini udah selesai lah, mungkin nanti kapan kita lanjutkan lagi. Tapi ya ada bisikan hati kecil bahwa no, you have to keep fighting, harus terus coba. Dan somehow ketemu sama satu orang investor dari Amerika, belum pernah invest di Indonesia, ketemu di Jakarta, kita ngobrol sekali, dia suka, dia ajak meeting sama partnernya di New York, dia suka, dia akhirnya invest seperti itu. Dan itu merupakan a very good learning for us, dan yang bawa in the end every business has to be sustainable sih. Kita nggak bisa it's good to burning money ya, as long as there is a clear reason gitu. Jadi kalau nggak ada tujuan yang tepat, menurut saya kita harus terus berpikir long term sih, bahwa bisnis itu harus bisa bertahan 10, 20, 30, 50 tahun dan seterusnya. Jadi pelajaran selama 6 bulan hidup mingguan itu ya it's a very good learning experience sih for me. Itu yang buat you dan William dan seluruh tim juga akan lebih kuat ya. Benar sih, dan benar sekarang saya coba berpikir kembali momen-momen itu ditempanya itu di sana gitu. Kalau semuanya terlalu muda juga nanti penghargaannya jadi kurang juga. Yes, setuju Pak. Benar. Di situ awal karyawan jumlah berapa ya waktu itu? Iya, tim kita sekarang cukup lean, sekarang di 600, sewaktu itu di 30. Wow, 30-an tumbuhnya cepat sekali ya. Jadi di 2016-an itu masih 30 ya? Iya benar, sekitar awal tahun itu 30-an sewaktu. Kalau sekarang 600 kan sudah 20 kali lipat. Iya. Amazing. Terima kasih. Luar biasa. Jadi setelah mendapat investor dari Amerika itu, baru terus akhirnya bisa semakin bertumbuh, berkembang gitu. Benar, tetapi setiap tahun akan terus ada challenge ya. Akan terus ada challenge. Kita cukup beruntung punya tim yang very solid, very supportive, dan share the same vision ya. Maksudnya setiap kali saya hire pun saya juga bilang bahwa this is not all about revenue or money or anything else, tapi it's bigger than us. It's about Indonesia. Jadi if you are interested, kalau kamu tarik untuk bergabung dan menjadi bagian untuk berkontribusi untuk Indonesia ke depannya, ya ayo kita kerjakan ini bersama-sama. And I'm very proud, bangga dengan tim yang memiliki visi yang sama sih Pak. IDN juga sudah keluar dari Indonesia, ada di berita-beritanya di negara-negara lain juga. Sekarang ini fokus kita Indonesia dulu. Fokus kita Indonesia dulu. Karena tourism di Indonesia ini kan perlu didukung juga oleh media ya, karena Indonesia ini tempatnya bagus-bagus semua, tapi tidak banyak orang yang tahu, termasuk orang Indonesianya juga nggak tahu gitu ya. Setuju. Dan problemanya ya biasanya di transportasi, nanti masalah fasiliti yang ada di daerah-daerah tersebut, juga mungkin dari sisi apa ya, perlu memberi edukasi juga kepada masyarakat setempat agar mereka juga bisa welcoming kepada pendatang-pendatang maupun turis-turis ya. Karena kalau itu tidak disambut dengan baik ya pasti nggak akan kembali lagi dan tidak mau-mau meskipun tempatnya bagus ya kan, sayang itu. Benar. Jadi harus semuanya berkontribusi sih, karena Indonesia sangat potensial sih, terutama dari turismenya. Setuju. Iya. Karena kalau satu tempat bagus tapi yang menunjang tidak baik, hanya pemerintah saja ya berat pemerintah. Yes. Setuju. Para pengusaha hanya 1-2 juga berat. Kan itu harusnya berbarengan gitu ya. Sehingga impact-nya itu terlihat dan para pendatang itu bisa enjoy dan dia bisa datang terus-menerus kan. Kalau enggak ya cuma sekali aja seumur hidup kan. Jadi tempatnya nggak bisa bertumbuh kalau cuma sekali-sekali semua. Benar, setuju. Beda dengan di Bali kan ya. Kalau orang Indonesia yang ke Bali kita tanya
kapan nih kesini lagi, kapan kesini lagi, masih terus setahun bahkan mungkin bisa 2-3 kali, apalagi kena pandemi ini. Sering sekali ke Bali kan. Iya. Ya, yang daerah lain ya harusnya seperti itu ya. Jadi supaya semuanya jadi merata ya. Benar. Harus merata sih, karena negara akan sangat sulit bertumbuh jika bertumbuh pada 1-2 daerah sih. Betul. Jadi harus bisa beberapa daerah menjadi economic zone masing-masing. Jadi biar bisa besar bareng-bareng sih. Nah, kalau IDN Media sendiri saat ini cabangnya ada di banyak kota atau fokus di Surabaya Jakarta? Tim paling banyak di Surabaya Jakarta, itu represent sekitar 92% dari tim. Jakarta sendiri ada yang paling besar mungkin ya, ada 60%-an yang di utama, tapi ada beberapa kantor lain di Jakarta juga. Di Surabaya itu tech hub kita, our engineering team, our tech team itu, dan beberapa tim lainnya itu sekitar 20% dari semua tim seperti itu, dan ada beberapa di kantor lainnya, dan kita tujuannya memang pengen terus membesarkan tim Surabaya sih Pak, karena sebagai sama-sama orang Surabaya kita pengen lah the tech talent di Surabaya ini bisa jauh lebih bagus, jauh lebih banyak lagi, karena kalau tech talentnya semakin banyak bakal creating rippling effect gitu. Jadi semakin banyak company tech bakal bermunculan dan akan bagus for the daerah dan ekosistem itself sih. Ya, setuju sekali lah. Karena asalnya juga dari Surabaya ya. Ini Vincent aja sekarang Jakarta Surabaya terus ini kan ya. Ya, mungkin setelah pandemi lebih jarang, tapi sebelum pandemi masih sering sih. Tapi ini Zoom meeting terus nih. Yes, benar. Kalau dari sisi organisasi gitu, berapa persen yang orang-orang teknik atau banyak juga yang dari sisi ini wartawan segala? Iya, editorial tim kita. Editorial cukup yang paling banyak yang bagian mana? Kita cukup merata, mungkin yang paling banyak 3 terbanyak adalah content team, commercial team yaitu yang driving the revenue, sama ada technology team yaitu engineering dan product team. Jadi 3 tim itu mungkin secara jumlah yang paling banyak ya, dan tim-tim lain juga sangat-sangat membantu sih seperti itu. Kalau di awal-awal IDN kan masih banyak sekali ini ya memakai freelance ya. Benar. Berita-berita yang mungkin dapatkan dari banyak sources gitu ya. Itu masih sampai sekarang masih, dan itu core-nya kita menyebutnya community. Jadi community. Siapapun bisa menulis gitu. Jadi ada misalnya seseorang di Lombok, dia mau nulis tentang apa yang biasa dilakukan anak muda di Lombok, dia bisa nulis. Dia tinggal masuk ke app kita, dia buka, dia tulis artikel, di review, habis itu dipublish. Jadi kita berharap itu konten itu bisa bermunculan bukan hanya dari satu tempat, tapi semuanya bisa berkontribusi. Jadi itu membuat IDN juga slim ya? Benar, makanya lean. Dan berita-berita bisa dari seluruh wilayah Indonesia ya? Benar. Nah itu untuk rewardnya gimana itu cara memberinya itu supaya semakin banyak orang yang memberi banyak berita ya? Konsepnya benernya cukup sama dengan misalnya YouTube gitu ya, seperti revenue sharing AdSense. Di kita juga ada, cuman kita menyebutnya lebih simple. Kita nyebutnya point. Jadi semakin banyak view yang di artikel tersebut atau di konten tersebut, semakin banyak poin yang dia terima, dan poin tersebut dapat dia tukarkan menjadi rupiah gitu. Dan kita cukup banyak community kita bisa menjadikan IDN good substantial income stream buat mereka. Mereka yang bisa buat usaha, dapat cerita nih, dia bikin usaha fotokopian di daerah Kalimantan mana, kemudian dia bisa bikin bawa orang tuanya liburan dan lain-lain. Jadi itu impact yang kita inginkan sih, bagaimana seorang kreatif melalui tulisan bisa menghasilkan sesuatu economic benefit yang bagus dan scalable ya, bisa menyebar ke semuanya. Nah itu ada berapa sekarang komunitinya itu? Ratusan ribu Pak sekarang. Ratusan ribu? Iya, ada ratusan ribu. Berarti berita yang masuk pun banyak sekali ya? Banyak. Dan itu harus diseleksi oleh editor? Kita ada mesinnya yang membantu melakukan sudah pakai mesin? Iya, ada mesinnya, kemudian ada editornya juga. Editornya berapa orang sekarang? Cukup banyak sih di tim IDN, ada cukup banyak editor yang memang menyeleksi berita-berita yang didapatkan dari community tersebut. Benar. Iya. Gitu. Berarti secara internal ada juga kan ya? Ada. Tim ada beberapa berita yang sensitif Pak, yang harus
harus internal yang mengerjakan, seperti itu. Dan berita atau yang paling banyak itu tetap entertain atau news sekarang ini? Secara jumlah entertainment dan news itu tetap dua yang paling besar ya. Meskipun entertainment itu lebih stabil, kalau news itu tergantung, kalau ada breaking news dia baru akan lebih stabil sih. Kalau mengenai bisnis juga ada. Kita baru meluncurkan Fortune. Wow. Ya, nanti gantian saya interview Pak Hermanto. Jadi Fortune untuk di Indonesia, Vincent yang mendapatkan haknya gitu. Jadi ya, IDN Media menjadi publisher dari Fortune Indonesia. Kita fokusnya ke bisnis, ekonomi, makro trend untuk kategori ini, seperti itu. Itu nanti dua-duanya ya, ada yang cetak juga ada yang digital ya. Iya, nggak bisa dipungkiri beberapa kategori segmen itu menyukai cetak gitu. Dan kita sudah coba selama 7 bulan, actually very profitable dan iklannya cukup banyak cetak gitu, karena sangat tertarget ya siapa yang akan membaca, seperti itu. Dan tapi kita juga punya digital platform dan secara user udah cukup baik ya, seperti itu juga. Jadi nanti yang arena bisnisnya itu dari Fortune. Benar. Tapi khusus internasional dan juga Indonesian punya ini ya, company ya. Kita lebih banyak fokus di Indonesian punya companies dan business industry. Gitu. Meskipun ada beberapa artikel yang company internasional, tapi hampir 90% company Indonesia sih. Kita pengen mengangkat company Indonesia sih. Ini kapan nih startnya ini? Kita start dari tahun lalu. Mulai Fortune tahun lalu ya. Benar, kita start Fortune tahun lalu. Saya sebenarnya pembaca Fortune dari kuliah. Makanya waktu itu saya mikir, wah saya pingin deh someday bisa bawa Fortune ke Indonesia gitu, karena sangat terbantu ya untuk mendapatkan business insights gitu. Jadi ya akhirnya saya bawa sih. Indonesian company yang masuk Fortune 500 kan cuman Pertamina ya? Satu aja ya? Pertamina, iya, hanya Pertamina. Iya, habis ini GoTo mungkin ya. Habis ini semoga semakin banyak lah. Semakin banyak ya. Oh, habis ini itu Tancorp. Wah, amin.